Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan kita hari ini kita akan ketemu lagi sama Bapak dong pastinya di pelajaran matematika. Dan hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Part 1. Kita akan terbagi menjadi dua part. Ada part 1 dan juga part 2 ya. Let's go. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah memahami konsep relasi dan fungsi, menjelaskan contoh sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang terakhir adalah menjelaskan cara penyajikan relasi dan fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Mari kita mulai. Definisi relasi. Dalam matematika, relasi merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan atau dua kelompok. Ya. Nah, A relasi B. Ya. Mari kita mulai pemanasan dulu. Saya akan deskripsikan contoh. Nah, apa relasi yang dibuat dari kedua himpunan ini? Di himpunan A, itu kelompok A itu adalah nama-namanya. Yang kedua B, ini adalah apa ya? Pelajaran. Menurut kalian apa relasinya ini? Yaitu nama-nama pelajaran yang disukai oleh siswa. Nah, yang kedua, apa relasi yang dibuat dari kedua himpunan ini? Ada Nah, apa relasinya? Ada tepung, kelompok A ada tepung, keju, tepung, telur, coklat, susu itu apa namanya? Bahan. Kalau B itu adalah pisau, omelet, cheesecake, dan juga milkshake adalah produknya atau menjadi nama makanan. Apa hubungan yang dapat dibuat dari relasi itu? Relasi apa yang dibuat dari kedua himpunan ini? Apa? Yaitu nama-nama makanan berdasarkan bahan. Ya. Nah, kalau ini apa? Relasi apa yang dibuatkan? Itu adalah relasi akar kuadrat dari. Ya. Satu, kalau dipangkatkan menjadi apa? 1/1 menjadi 1 kan? 2/2, 4. 3/3, 9. 4/4, 16. Jadi ini relasi yang dapat dibuat dari adalah relasi akar dari. Nah, kalau ini apa relasi yang dibuat dari kedua himpunan ini? Adalah 1, 2, 3, 4. Apa ya? Relasi jumlah apa ya? Dari saya tidak ini ya. Relasi dari penjumlahan relasi ditambah 2. Himpunan A ditambah 2. Jadi
Gini. Kita lanjut ya. Nah, dalam menyajikan relasi, relasi itu dapat disajikan dalam berbagai cara. Berikut adalah cara umum yang digunakan dalam relasi. Yang pertama diagram panah, tabel, himpunan berpasangan, dan juga pemaparan koordinat. Nah, dalam diagram panah bentuknya seperti begini. Nah, relasi A ke B di atas didefinisikan sebagai memilih mata pelajaran memilih mata pelajaran favorit, ya. Nah, kalau disajikan dalam tabel ini akan disebutkan dalam tabel, yaitu yang tadi nama A itu pelajaran favoritnya apa, gitu ya. Nah, terus himpunan pasangan berurut itu dalam kata-kata, ya. Ayo sajikan relasi sebelumnya ke dalam himpunan pasangan berurut. R itu adalah relasi A ke B, yaitu Andi matematika, Andi kesenian, Bayu IPA, Cinta matematika, Cinta IPA, Devi bahasa Inggris, Eli IPS. Terusnya adalah pemaparan koordinat. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sumbu vertikal dan horizontal. Kita memberikan tabel dan memaparkan relasi sebelumnya dalam bentuk koordinat. Contohnya begini, Andi apa aja nih? Andi kesenian dan juga matematika. Bayu IPA, Cinta matematika IPA, Devi bahasa Inggris, dan juga Eli IPS ya. Nah, definisi fungsi. Nah, kita ke fungsi ya. Fungsi adalah sebuah relasi yang khusus di mana setiap anggota himpunan asal itu dipasangkan dengan tepat satu pasangan pada himpunan kawan, ya. Ilustrasi relasi dan fungsi. Semua fungsi itu merupakan sebuah relasi, namun tidak semua relasi belum tentu fungsi. Ya. Jadi gini, setiap gini, kalau bedanya dengan fungsi dengan relasi itu, kalau relasi kan asal-asal, yang penting punya pasangan. Ya, ada atau tidak pasangan itu tidak pengaruhi. Tapi kalau fungsi itulah setiap anggota asal itu harus mempunyai pasangannya di kawan. Tepat satu pasangan, tidak boleh lebih. Kalau misalnya kalau lebih dari satu pasangan itu bukan fungsi namanya. Nah, istilah-istilah pada fungsi itu ada daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan juga daerah hasil atau range. Domain itu adalah daerah asal, yang dimana semua anggota dari himpunan asal atau kelompok asal. Domain dari fungsi di samping adalah, kan ini adalah himpunan A atau kelompok A, ada A, B, C, ya. Nah, kodomain itu adalah himpunan kawan, kelompok dari kawannya, kelompok B atau komponen yang dipasangkan, baik terpasangkan dengan autodomain atau tidak. Kodomain dari fungsi di samping adalah, atau kelompok dari kawannya, kelompok lawannya ini, kelompok B-nya adalah PQRS, ya. Nah, kalau range itu hasil dari penjodohan. Hasil adalah seluruh anggota himpunan tujuan yang dipasangkan dengan anggota domain. Himpun atau kelompok A yang dipasangkan dengan kelompok B ya, yang dipasangkan dengan kelompok A. Ini dari fungsi di samping adalah apa hasilnya ya? Adalah seluruh anggota himpunan dengan tujuan yang terpasangkan dengan anggota domain. Berarti yang dipasangkan oleh anggota A apa aja di anggota B ini. Cuman nunjuknya ke Q dan R, ya. Nah, mari kita berlatih. Apakah diagram di berikut ini merupakan fungsi? Jelas, ini merupakan fungsi. Karena kalau bukan fungsi, ya, bukan fungsi itu adalah ketika anggota asal itu dapat memilih dua. Itu bukan fungsi, tetapi itu namanya relasi. Kalau fungsi, itu setiap anggota A atau kelompok A ini memiliki satu pasangan yang tepat di kelompok B. Ya, paham? Nah, pertanyaan di relasi berikut merupakan fungsi. Nah, kalau di sini ya, ini adalah domain.
Kodomainnya sebelah kanan, ya. 2,1, nah 2-nya domain, kodomainnya min 1. Yang merupakan fungsi. Kira-kira yang mana? Yang coba diperhatikan. Yang B, C. Yang B, CD-nya, apakah itu fungsi? Dengan syaratnya adalah domain atau daerah asal atau kelompok asal itu tidak boleh memilih tidak memilih lebih dari satu pasangan dari mencegah motong selingkuh, ya bahasanya motong selingkuh. Itu yang pasangan anak tidak boleh memilih lebih dari satu pasangan, ya. Nah terlihat di sini kalau B itu kan ada angka 1 itu memilih dua pasangan. Di C ada angka 2 itu memilih 3 pasangan. Waduh, 4 selingkuh, 4 beristri 4, masya Allah, tabarakallah ya. Terus, nah di D, jawaban D itu angka 2 itu selingkuh lagi dengan 2 pasangan, lebih dari 1 pasangan, ya. Nah, pertanyaan ketiga, relasi X yang memasangkan X, Y pada himpunan 1,2, 2,4, 3,6, 5,10 adalah apa? Apa coba? Lebih tepatnya adalah apa? Setengah dari. Ya. Pengayaan. Ada sebuah fungsi khusus yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, yang pertama adalah korespondensi satu-satu. Syaratnya adalah yang merupakan fungsi. Artinya setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Yang kedua, anggota domain dipasangkan dengan anggota kodomain yang berbeda. Tidak boleh dia memiliki pasangan yang sama. Ya. Nah, semua korespondensi satu-satu merupakan sebuah fungsi, tetapi sebuah fungsi belum merupakan korespondensi satu-satu, ya. Nah, kita rangkumkan ya. Rangkumannya adalah kita singkat lagi ya. Relasi itu adalah aturan yang memasangkan dua himpunan. Anggota domain dapat dipasangkan lebih dari satu anggota kodomain. Anggota domain tidak boleh tidak memiliki pasangan sama sekali. Kalau fungsi itu adalah relasi khusus. Semua anggota domain harus punya pasangan dan pasangannya pun tidak boleh lebih dari satu. Nah, kalau korespondensi satu-satu adalah fungsi khusus. Semua pasangan anggota domain berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama, ya. Dan kalau korespondensi satu-satu itu biasanya sering terjadi jika jumlah anggota dari domain dan kodomain atau A dan B itu sama, ya. Itu namanya korespondensi satu-satu. Biasanya itu yang terjadi. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.